Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Rahim Al-Baharsi Channel. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my channel dan tekan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan Ulun Abdrahim. Pada kesempatan ini Ulun akan menyampaikan sedikit tentang dalil kemuliaan para ulama. Ulama merupakan orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini, yaitu agama Islam. Menjadi tauladan bagi orang-orang yang ingin mengamalkan agama ini, kemudian mengayomi, membina dan membimbing umat Islam dalam permasalahan keagamaan maupun permasalahan sehari-hari yang diperlukan, baik dalam sisi keagamaan maupun masalah sosial kemasyarakatan. Karena keilmuan yang dimiliki para ulama inilah sehingga para ulama memiliki kedudukan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Qur'an yang pertama yaitu bahwa orang yang berilmu atau seorang ulama akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Quran surah Mujadilah ayat 11. Dalil tentang keutamaan ulama yaitu hadis riwayat Ibnu Nazar an Annasin radhiyallahu anhu qol al ulama'u warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama'i wa yastaghfiruhumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ulama itu adalah pewaris para nabi, dicintai oleh penduduk langit atau para malaikat, dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut bila mereka telah meninggal dunia hingga hari kiamat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ulama menjadi pewaris para nabi, yang berarti merupakan perpanjangan tangan dari nabi dan rasul untuk menyampaikan agama ini. Dan penduduk langit sangat mencintai para ulama. Bahkan ikan-ikan yang di dalam laut yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan akan memohonkan ampun kepada para ulama ketika telah meninggal hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan seorang ulama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya dari Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, maka ia akan dipahamkan terhadap ajaran agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain tentang keutamaan dari seorang ulama adalah bahwa setan sangat berat menggoda seorang ulama dibandingkan menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ma ubidallahu bi syai'in abdalum minal fiqhi fid din wala faqihu wahidun asyaddu ala syaitani minal alfi abid.
wa likulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al-fiqhu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, tidak ada ibadah di sisi Allah yang lebih baik dari memahami agama atau memahami ajaran agama. Demi satu orang yang alim itu lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Dan setiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama ini atau Islam adalah memahami ajaran agamanya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Kemudian ada ulama yang mengatakan tentang keutamaan seorang yang alim, bahwa keutamaan ibadah seorang yang alim itu 70 kali lipat dibandingkan orang yang tidak alim. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Najjar an Muhammad bin Ali qol raq'atani minal alimi afdalu minas sab'ina raq'atan minal ghairi alim. Yang artinya, dari Muhammad bin Ali, ia berkata, salat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang alim itu lebih afdol, lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak alim atau bodoh. Kemudian hadis yang terakhir tentang keutamaan orang yang alim, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khairu ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhamatuha ala wa innallah ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzamban qabla ayaghfira lil jahili dzamban wahidan ala wa innal alami rahima yabi'u yaumal qiyamati wa inna nurahu qad adaa yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghrib kama yudiul kaukabu durri. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sebaik-baik umatku adalah ulamanya. Sebaik-baik ulama adalah ulama yang belas kasih dengan sesama. Ingatlah, sesungguhnya Allah mengampuni 40 dosa orang yang alim sebelum mengampuni 1 dosa orang yang bodoh atau jahil. Dan ingat, sesungguhnya orang yang alim yang belas kasih dengan sesamanya akan datang pada hari kiamat dengan cahaya yang dia berjalan di bawahnya dan telah menerangi apa yang berada di timur dan barat sebagaimana bintang terang di langit. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Khatib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan baca kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.